Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu? Jumpa lagi pada sore hari ini. Doa kami dari Batu, kiranya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, tapi menyempatkan diri mengikuti channel kami pada sore hari ini dari Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu bersama Institut Injil Indonesia. Kami menyambut semua Bapak Ibu dalam acara kita pada sore hari ini, Coffee Live. Ya, acara kita Coffee Live, maka saya ingin pastikan semua Bapak Ibu di rumah sudah siapkan kopinya. Mungkin yang lagi di mobil boleh mampir sedikit mungkin ke Starbucks kah, atau Excelso kah, atau kopi kenangan dengan mantan kah, atau kopi apa sih, pokoknya disiapin kopi supaya kita bisa nikmati percakapan sore hari ini dengan lebih santai. Pada episode yang terakhir, percakapan kita nampaknya sederhana tapi banyak Bapak Ibu yang memberi respons yang positif. Sebab itu kami masih memikirkan untuk sore ini lagi. Kita akan perbincangkan topik di sekitar gembala. Yang lalu kita sudah bicara tentang gembala. Gembala itu panggilan. Pelayanan sebagai gembala itu adalah panggilan. Karena kalau tidak demikian ada 3 kemungkinan. Gembala yang sejati atau peternak atau tour guide rohani. Nah, itu pada episode yang lalu kita sudah membahasnya. Dan tentu Bapak Ibu memperhatikan ada hal-hal yang menarik. Bagaimana jika dalam keluarga gembala itu istri tidak mendukung. Sehingga ada pertanyaan, istrinya kok enggak digembalakan? Nah, kami coba menjawab bahwa istri itu bukan domba. Istri adalah tim bersama suami dalam tugas penggembalaan. Lalu kita bicara gembala itu tidak cari makan, tetapi dia sudah diberi makan oleh yang memanggil lalu yang memberi tugas itu. Saya lupa bawa tongkat. Mestinya saya ada bawa tongkat sore hari ini, karena gembala itu biasanya ada tongkatnya, fungsinya multifungsi. Tapi salah satu fungsi yang menarik yang kita bahas episode yang terakhir itu adalah tongkat itu tempat menggantung makanan. Jadi makanannya memang disiapkan oleh Tuhan yang memberi tugas untuk menggembalakan domba-domba itu. Kemudian pertanyaan mulai muncul, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah di dalam penggembalaan. Sebab itu pada sore hari ini dalam perbincangan kita akan membahas judulnya maaf sedikit sulit karena pakai bahasa rote. Saya orang rote jadi mungkin itu bahasa rote dari Inggris. Peacemaking pastor. Bagaimana menjadi seorang pastor gembala yang membawa damai. Nah, bagaimana itu? Pastikan Bapak Ibu tetap bersama dengan kami. Sekali lagi siapkan kopinya. Kalau ada kue boleh. Tapi kami di studio ini dilarang makan kue, nanti ngomongnya belepotan, hanya minum saja. Bapak Ibu boleh bebas. Kemudian Bapak Ibu bisa mencatat jika ada pertanyaan yang penting. Nanti ada nomor WA di bawah layar televisi atau HP Bapak Ibu. Bisa mengajukan pertanyaan supaya pada sesi yang terakhir tanya jawab, kami boleh sharing dengan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirasa perlu untuk ditanyakan dalam acara kita pada sore hari ini. Baik, kita akan melanjutkan acara kita. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Selamat sore untuk semua Bapak Ibu Gembala yang sedang menggembalakan jemaat di gereja masing-masing.
Atau mungkin gembala yang lebih luas, setiap kepala rumah tangga yang menggembalakan domba-dombanya di rumah anak-anak. Dan semua Bapak Ibu yang ingin bersama dengan kami untuk memikirkan topik ini, di studio kami, Studio Coffee Life. Dari Bukit Zaitun, Yayasan Pelayanan Pengabaran Injil Indonesia, Batu bersama I3. Pada sore hari ini sudah bersama dengan saya. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Pendeta Roland Octavianus. Selamat sore Pak Roland. Selamat sore Pak Ferdi. Jumpa lagi. Iya. Bagaimana domba-dombanya Pak? Karena PPKM domba-domba saya lepas. Oh begitu sih. Iya. Oh sudah level 3 ya? Sudah level 3, Okay. iya, domba-domba sudah dilepas. Oke. Tapi tetap mereka keluar pakai masker ya? Pakai masker. Tetap pakai tongkat juga diperhatikan. Oke. Ya. Oke, baik. Ya, juga bersama dengan saya di studio sore hari ini ada Bapak Pendeta Gunario Sudarmanto. Selamat sore Pak Dar. Ya, selamat sore Pastor. Saya dipanggil pastor ya. Baik, terima kasih Bapak Pastor. Pas melantur ya. Pastor pas ngelantur ya. Itu lain lagi tuh. Juga bersama saya sore hari ini ada Bapak Dr. Sudung Lenggolan. Selamat sore Pak Sudung. Selamat sore Pak Pastor. Ya. Ya. Peace. Oh iya, peace gini Pak. Oh, peace ya, gini ya, peace. Ya Pak Sudung ini belum pendeta tapi bisa dibilang pendeta. Pendeta bilangan katanya. Ada pendeta kejadian, keluaran, bilangan. Ada lagi satu. Ada apa lagi? Kalau tawari itu pendeta tawar menawar. Wani Piro. Wani Biro. Pak itu peternak itu Pak. Iya, Wani Piro. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan percakapan kita. Nah, Bapak-bapak yang saya kasih bapak-bapak pastor ini. Saya panggil pastor aja. Ya Pak Sudung sekarang kan memimpin sejumlah gembala-gembala yang sedang disiapkan. Jadi Bapak ini juga gembala ini. Gembala baik, Pak. Gembala baik. Oh, jangan Pak, itu ada lain di sini ada gembala baik juga. Saya baik-baiknya gembala. Oh, baik-baiknya gembala. Ya, gembala yang baik. Dan sore hari ini kita bicara tentang peacemaking pastor. Dari yang pertemuan terakhir ada banyak persoalan. Nah, tentu ada pertanyaan, bagaimana gembala ini mau menggembalakan dengan baik kalau gembala sendiri masih perlu digembalakan. Ini kalau menurut bapak-bapak ini kalau menganalisa, kok gembala kok gitu? Monggo Pak. Ya bisa begitu. Bisa aja karena kata gembala itu terlalu banyak dipakai secara umum. Siapa aja tiba-tiba yang seperti itu dibilang pastor, tawar-menawar jadi gembala, jadi pendeta. Karena kata gembala dipakai dalam pengertian modern karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda ya. Kalau di perjanjian lama gembala itu satu kehormatan. Digambarkan sebagai satu orang yang bertanggung jawab sangat terhormat. Tapi beda dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru itu gembala itu dilihat rendah. Karena mereka itu dianggap sebagai peternak itu, pekerja yang hanya sekedar bekerja. Maka kalau kita bertemu di dalam perjanjian baru, sebetulnya kata gembala, maka Tuhan Yesus katakan aku gembala yang baik. Menjelaskan berbeda dengan yang lain, dengan pencuri dan orang upahan. Gembala upahan. Gembala upahan. Jadi di situ memang pada masa Tuhan Yesus kata gembala itu sangat negatif. Sangat negatif. Maka mungkin itu yang mempunyai dampak seperti sekarang ini. Okay. Dampak sekarang yang orang kata ini seperti yang terjadi sekarang yang minggu lalu banyak pertanyaan yang mengejutkan itu menggambarkan itulah kondisi perjanjian baru. Gereja menghadapi atau Tuhan Yesus menghadapi para gembala, para pemimpin umat pada waktu itu. Iya, Pak Dar, itu berarti kalau kita lanjutkan sebelum kita lebih dalam bicara tentang peacemaking pastor ini, kita masih lanjutkan bicara gembala itu berarti dalam konteks perjanjian baru seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau dia menunjuk akulah gembala yang baik, artinya dia mau bilang ada banyak yang harus belajar sama saya. Iya Pak. Iya.
Nah, Pak melihat bagaimana khususnya, saya mau Bapak perdalam lagi dari Pak Roland tadi bahwa di Perjanjian Baru, kenapa Tuhan bicara begitu, Pak? Ya. Jadi satu sisi panggilan menjadi gembala itu begitu suci, begitu mulia. Pada saat yang bersamaan, gembala-gembala yang dipanggil tadi Tuhan itu tidak meniadakan personalitinya dengan karakteristik masing-masing. Maka ada sebuah penelitian yang mengejutkan sebenarnya, tapi ini sudah sekian tahun yang lalu. Kalau gembala itu dipahami sebagai pemimpin, maka dari 50 pemimpin dalam Alkitab yang sangat terkenal itu yang bisa finishing well, itu hanya 30%, Pak. 30% finishing well. Ya, sedangkan yang 70, Well, 70 ada yang biasa-biasa aja. welek so-so. jadinya. Ya, ada juga yang worse ya, jelek sekali. Itu 70%. Ya. Jadi Alkitab juga sangat jujur, Jujur ya. mengeksploitasi kemanusiaan dari sisi kemanusiaan dari gembala itu. Jadi kalau masa kini terdapat fenomena seperti itu, yaitu itu fakta. Jadi Bapak mau bilang sebenarnya, jadi gembala itu kalau memang bukan panggilan, dia akan masuk kelompok 70% itu. Iya. Wah. Kemungkinan besar itu. Bapak, Pak Sudung, Bapak pernah memimpin dalam satu gereja sebagai ketua majelis, memimpin beberapa orang. Bapak lihat apa sih kesulitan dalam konteks gereja penggembalaan ini, Pak? Ya. Pak, sebelum itu dulu, Pak. Nah. Saya ini orang Batak. Ya, Batak ya, Pak ya. Batak itu banyak taktik. Kenapa rupanya? Jadi kalau di kami itu, Pak, ini saya bukan mau tapi ini gembala itu disebut kalau Eporus itu opui. Wah, serem itu. Opung. Baru yang berikutnya pendeta-pendeta gembala itu amang. Misalnya yang si orang tua ini udah tua, tapi ada si baru lulus STH kemarin itu udah jadi yang pendeta, disebut amang itu, Pak. Jadi begitu terhormatnya posisi para gembala ini di kalangan orang Batak. Luar biasa, mana ada mungkin di tempat lain disebut opui. Ketua sinode seperti Pak Jansen misalnya, mana disebut. Oh, boleh Pak, sebelum kita istirahat, Pak. Boleh Pak jelaskan sedikit, opui itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa, Pak? Opung. Opung, Kakek. kakek. Lalu? Kakek. Kalau pendeta biasa di bawah itu, pendeta resort, pendeta apa itu, amang. Maksud saya, bagi orang Batak, opui itu sangat terhormat. Sangat. Tidak bisa. Tapi ada kekeliruan juga menurut orang Batak itu, Pak. Kenapa kalau opung, kakek itu kan kita dimanjakan, Pak. Minta apa aja oke, padahal keliru kan gitu ya. Oh, akulah opung yang baik. Oke, baik, tahan dulu, Pak. Tahan dulu. Kita nanti menikmati kopi dulu. Bapak Ibu yang di rumah ini makin seru nih. Nah, jangan lupa, mari sama-sama dengan kami di studio. Mari Bapak-Bapak, kita minum dulu. Kopi ya. Supaya makin lancar. Sebelum dimarahin opui. Bapak Ibu yang di rumah, nikmati kopinya. Bersama opui. Temukan solusinya. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pak Sudung, saya lanjut, Pak. Kalau begitu, boleh kita katakan gembala itu begitu dihormati. Sangat, Pak. Bikin salah Sangat sedikit terhormat. selesai, Pak, itu artinya. Sangat terhormat, Pak. Jadi kalau buat salah selesai itu. Ya, Repot itu, habis Pak. sudah, Pak. Jadi jangan sampai salah makanya. Itu dia. Jangan sampai salah. Jadi harus pride-nya, dia memegang title begitu. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Itu para gembala mesti harus, Pak, itu. Nah, itu menurut teman saya bukan harus saja, Pak. Itu mesti harus. Ini kayak orang timur aja. Dia bilang tuh kalau yang sangat serius tuh mesti harus. Mesti harus. Mesti harus kan? Tapi ada lagi tuh, Pak, mesti harus titik. Jangan lagi tambah, cukup itu. Nah, Pak Roland, kita sekarang lanjut. Kita sekarang coba masuk lebih dalam lagi. Sebelum kita bicara peacemakingnya, ternyata ini serius, Pak. Masalah mulai muncul. Di satu sisi itu kehormatan, tapi di sisi lain kalau seseorang tidak bisa menjaga kehormatan itu, wah ini repot, Pak.
Iya, benar. Karena itu kata pertama panggilan kan. Panggilan. Nah, yang kedua itu ada namanya persiapan psikologis. Iya. Ya, kalau kita mau terpanggil ada menjadi gembala ada namanya persiapan psikologis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lalu itu menunjukkan bahwa mereka tiba-tiba jadi gembala. Tiba-tiba, nggak tahu bagaimana itu tiba-tiba, karena tanpa persiapan psikologis yang matang. Maka yang Pak Dar katakan, kalau tidak dipersiapkan ada persiapan psikologisnya, dia pasti masuk 70%. Oke. Kenapa? Boleh kita lebih dalam sekarang. Persiapan psikologis ini kalau boleh kita breakdown dia, Pak. Iya. Seperti apa misalnya? Apakah itu ada persiapan dari segi pendidikan teologi ya? Loh, ada banyak Pak, pendidikan teologi. Itu dasar, wajib. Dasar wajib, oke. Karena di situ persiapan kematangan rohani. Itu juga karena orang dididik teologi belum tentu punya kematangan rohani. Betul. Ya, itu. Yang ketiga, bagaimana berinteraksi dengan sesama. Ya, ini kemampuan sosial dan kemampuan bekerja bersama. Nah, ini tanpa persiapan itu tiba-tiba misalkan saya pengusaha, misalkan ya, biasa perintah-perintah orang, biasa hidup semaunya, karena saya bos. Kemudian saya mendadak jadi pendeta. Persiapan sebentar. Tanpa sadar, saya menjadi pendeta dengan latar belakang saya. Tidak ada siapan psikologi untuk itu. Okay. Jadi yang lama ini terbawa-bawa ke dalam konteks itu. Malah itu dianggap itu yang benar. Okay. Padahal kulturnya beda nih. Bukan. Karena di situ beda sekali. Maka itu digambarkan dalam Alkitab kan upahan. Jadi dia pikir saya orang upahan atau saya bisa mengupah orang yang saya suka-suka. Saya biasa menunjukkan jalan, menceritakan cerita bagus, kemudian saya dapat bayar jadi tour guide. Dianggap gereja itu menggembalakan kayak tour guide. Wah, ini menarik nih, Pak Dar. Saya ingin masuk lagi ke dalam Alkitab tadi, apa yang dikatakan Pak Roland tadi. Jadi gini Pak, dalam perjanjian lama, kalau kita lihat itu, tokoh-tokoh pemimpin itu, latar belakangnya itu kebanyakan dari penggembala Pak. Jadi menjadi gembala itu bukan ujuk-ujuk jadi gembala. Atau jadi pemimpin tiba-tiba dikasih jadi pemimpin. Tidak. Jadi rupanya penggembalaan di ladang itu persiapan psikologis. Sebelum mereka dikasih jabatan untuk memimpin. Betul. Begitu Pak ya? Ya, saya rasa itu benar sekali. Contoh paling clear menurut saya adalah Musa ya Pak. Oke. Dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin gembala Israel. Dia untuk memimpin 40 tahun, persiapan psikologisnya 2 kali lipat. 80 tahun. Sama kayak Daud juga kan? Iya, Daud juga sama. Ya. Jadi 40 tahun pertama dia dipersiapkan intelektualitasnya, keahliannya itu di kemegahan Mesir. Oke. Tapi menghasilkan arogansi. Emosi sedikit dia pukul orang sampai mati. Berarti itu belum siap secara psikologis. Akhirnya dia melarikan diri 40 tahun di padang Midian. Dia harus belajar bagaimana cara merendahkan diri. Belajar hal yang sederhana menjadi gembala hewan ya. Kambing, domba. Ibaratnya di Mesir itu gelarnya PhD. Iya. Tapi PhD dipakai hanya bicara dengan binatang. itu ditarik turun betul ke bawah. Jadi itu 40 tahun kedua. Nah barulah setelah itu 40 tahun ketiga 40 tahun ya, dia memimpin. Jadi persiapan psikologisnya malah lebih panjang kan. Kayaknya Bapak bicara ini mirip-mirip dengan I3 ya. Ada 3 tahun persiapan, 1 tahun itu psikologinya dibentuk di tempat praktek Pak ya. Iya. Baru tamat. Tapi juga belum cukup itu juga ya. belum cukup ya. Ya Pak Masih Sudung. kurang Pak. Masih kurang ya. Kurang, Pak. Kalau dokter 7 tahun. 7 Pak. 7 tahun. 7. Itu dokter medis ya, tubuh ya. Dokter jasmani Pak. Jasmani. Itu Jadi ngurusin kesehatan Pak. kalau Kita dokter- ngurusin keselamatan Pak. Oke. Jadi kalau dokter rohani Bapak mau berapa tahun Pak? 7 juga Pak. Oh 7 juga. Kan 7 angka sempurna toh. Oh iya betul. Itu bagus. Nah, Itu. ini memperkuat nih. Tapi negara bilang 4 tahun makanya nggak lengkap. Ini mahasiswa mulai mikir nih. Jadi yang 4 tahun tepat. Kita ngomongin pendidikan jadi ini. 4 tahun itu Nah, tetap ini Pak. kita ngomong persiapan Pak. Oh iya, psikologi. persiapan tadi ya, Supaya Pak nanti Roland. kalau ada masalah mereka ini menjadi betul-betul peacemaking pastor. Iya. Jangan mereka masih urus diri sendiri. Bagaimana mau mengurus domba kalau diri belum selesai. Lanjut Pak, monggo Pak. Ya jadi
persiapan-persiapan itu memang harus matang ya dari kampus ya. Kita sebagai institusi memang bagaimana matang. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah benar-benar panggilan? Ini juga satu pertanyaan besar, Pak. Jadi sehingga banyak hal nanti tentu di tengah-tengah jemaat dia akan temui seperti ya namanya manusia, Pak. Ya. Saya pernah memimpin satu jemaat yang terbesar di ibu kota, paling banyak. Saya pernah jadi ketua majelisnya. Penatuannya ada 100 kira-kira. Jadi itu berbagai suku, Pak ya. Segala suku bangsa yang ada di Republik ini ada di situ. Iya. Jadi memang luar biasa kita bagaimana caranya memanage konflik. Ini persoalannya. Bagaimana manajemen konflik? Itu benar-benar harus kita benar-benar hati-hati sekali. Ini sesama penatua loh Pak kita. Ada pendeta juga yang kita skorsing Pak. Maaf, gembala ini tadi ada yang kita skorsing Pak. Nah, jadi memang harus benar-benar memanage konflik ini. Ternyata kuncinya hanya satu Pak untuk manajemen konflik ini. Komunikasi. Cukup. Nah, sekarang bagaimana kita mengkomunikasikan? Ya, jangan kau pikir kau pandai gitu. Padahal nggak ada apa-apanya gitu misalnya kan. Jadi kuncinya utama itu mengkomunikasikan kita sesama penatua kepada jemaat dan kepada yang kita hormati tadi itu para gembala, para pastor tadi itu. Opui tadi itu Pak ya. Opui. Komunikasi Pak. Oke. Intinya. Oke, saya sekarang balik lagi ke Padahal nanti baru ke Parolan. Nah, tadi Pak sudah menyinggung konflik. Konflik itu kan sebenarnya intinya satu kata Pak, perbedaan. Selama ada perbedaan, konflik sangat mungkin terjadi. Tapi sebenarnya konflik itu positif, karena dia berangkat dari perbedaan yang adalah kehendak Tuhan kita berbeda. Dia menjadi persoalan ketika kita menanggapi konflik. Maka itu perlu di-manage Pak ya. Harus. Nah, padahal salah satunya komunikasi. Tapi Pak boleh lebih perdalam lagi bagaimana kita mengkomunikasikan perbedaan ini supaya kita bisa meminimalkan respon-respon yang negatif. Nanti Pak Roland akan membantu saya menjelaskan ada slippery slope. Bagaimana orang menanggapi konflik? Monggo Pak. Ya, jadi konflik yang memang sebenarnya potensi itu selalu ada. Di mana perbedaan ada, potensi konflik selalu ada. Betul. Dan betul bahwa yang menentukan nanti adalah respon. Nah, tapi respon itu juga sangat bergantung pada banyak hal, termasuk personalitinya, karakternya, bagaimana merespon. Itu tadi sesuatu. Persiapan psikologi juga di situ. Persiapan psikologis sangat menentukan di situ, turut berpengaruh. Kematangan dalam memberikan respon terhadap sesuatu, ya. Bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain yang berseberangan, berbeda. Itulah manajemen konfliknya di sana dilaksanakan. Yang paling utama sebenarnya bagaimana kita membuka ruang bagi yang lain. Maka hukum utamanya itu kasihlah sesama seperti diri sendiri itu satu paket. Kalau kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, artinya di dalam diri kita selalu ada ruang bagi yang lain. Nah, ketika ada ruang bagi yang lain, maka respon tadi mempunyai kemungkinan acceptance ya, bisa menerima pihak lain itu sangat besar. Tapi ketika sesama itu tidak dipadu-padankan dengan diri sendiri, maka yang muncul diri sendiri jadi egois. Sangat tertutup dia. Maka tidak ada ruang bagi yang lain. Karena potensi konfliknya tinggi. Dan di situ sudah terbangun tembok itu. Tembok pasti. Nah, nanti jembatan kita bicara dengan pakar jembatan, membangun jembatan ini ya. Nah, teman-teman IT boleh munculkan di layar slippery slope. Ada gambar yang itu lereng bukit yang licin itu, tolong dikeluarkan. Nah, Pak Roland boleh sedikit share dengan kita. Monggo, Pak. Tadi kita berbicara perbedaan, itu anugerah Tuhan ya. Nah, perbedaan itu untuk ditemukan itu membutuhkan dua hal. Menyamakan frekuensi dan membentuk harmoni. Ya, menyamakan dua orang harus frekuensinya sama. Kalau kita mau pakai HP, kalau frekuensinya nggak sama, kita telepon nggak nyambung-nyambung. Nah, mungkin paling contoh radio Pak ya. Radio. Nah, kalau dia stylenya nggak sama kan bunyi pasir. Iya. Berarti harus sama dulu ya? Iya harus sama, frekuensi harus ketemu. Kedua, harus harmoni.
supaya suaranya itu seimbang atau sampai nyambung satu ke yang lain. Nah, kalau terjadi disharmoni dan frekuensinya tidak ketemu, terjadi dua kemungkinan. Percekcokan yang mempunyai dua kemungkinan. Berkelahi atau saling meninggalkan. Ada dua kemungkinan. Jadi escape atau tetap sama, Fight. tapi attack. Attack. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Maka kita berusaha membawa supaya perlahan-lahan sampai terjadi harmoni. Di tengah-tengah itu terjadi komunikasi, saling memaafkan atau mencocokkan frekuensinya, mencocokkan harmoninya, sampai akhirnya bertemu. Nah, ini proses yang perlu di dalam menangani problem pastor ini, termasuk pastor kepada jemaat, jemaat kepada pastor, suami istri sebagai gembala yang lalu bicara ini mesti digembalakan, tidak, mereka membangun itu dulu. Kalau suami istri bisa membangun itu selesai, maka bisa ke bawah. Kalau ini nggak selesai nggak ke bawah. Suami istri frekuensi nggak sama. Ini gimana ke bawah ya? Iya, gimana ke bawah? Radio rusak gitu. Rusak. Siapa mau dengar? Itu lagi. Jadi kita perlu. Memang ini sebagai mana beberapa waktu yang lalu mereka bilang, Pak, perlu nggak ada lembaganya? Perlu karena ini untuk melatih menemukan frekuensi dan harmoni ini memang harus dilatih. Nah itu Pak, di slippery slope itu di bagian atas itu kan ada mediation. Iya. Kan itu kan dari kiri ke kanan itu biasanya Betul. kalau dua orang ini tidak bisa, artinya buntu, dia perlu mediasi. Harus ada mediasi. Ada orang yang mediasi. Memediasi sampai. Seharusnya ini yang dari kemarin kita ngomongin. Betul. Siapa yang bisa di sini? Iya. Itu memang harus ada orang yang juga seperti yang bilang disiapkan secara tepat dan orang punya integritas dan kapasitas untuk di situ. Itu berarti dia harus punya skill untuk berkomunikasi. Tentu harus skill berkomunikasi, skill untuk membuat frekuensinya sama. Oke. Itu. Wah, ini Iya. keren nih Pak ya. Iya. Iya. Jadi bagaimana supaya frekuensi ini bisa di setel sehingga bisa nyambung. Betul. Kalau tidak tetap aja itu capek. Betul. Bunyi krok terus. Nah, yang susahnya kan kalau sudah tidak nyambung, akibatnya yang sini teriak-teriak tuh, halo, terus yang nyambung halo, teriak pun tetap. Iya, sama-sama tetangga yang dengar. Tetangga yang dengar. Aduh, ini dia. Mereka nggak saling dengar, Tetangga dengar, anak dengar, Iya. jemaat dengar, Dengar. selesai. Oke, Bapak-bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana kita menolong pastor-pastor ini supaya tanda petik mereka bisa selesai dengan diri. Betul. Dan yang kedua, bagaimana mereka bisa bertindak sebagai seorang pastor yang membawa damai ke dalam konteks pelayanannya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mesti minum kopi lagi supaya kita bisa temukan solusinya lebih baik. Dengan Mari kopi Bapak-bapak. Ya, Iya, ini iya. kopi ini yang caranya untuk menemukan solusi. Siap. Semua yang di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya, sebelum kita lanjutkan percakapan kita, saya hanya mau beritahu, sudah ada 10 pertanyaan. Ini kesimpulan saya sementara, ini banyak konflik ini. Perlu damai, perlu pastor-pastor yang betul-betul menjadi peacemaker, bukan peace faker. Apa itu? Nanti kita akan percakapkan. Nah sekarang Bapak bertiga tolong saya. Sekarang frekuensinya ini sudah harus disamakan ini Pak, Iya, untuk menolong. betul. Nah itu berarti kalau itu antara dua pihak, masing-masing pihak ini yang pertama mesti pastikan. Iya, Kalau ini ibarat radio, baterainya ada Pak. betul. Ini semua jangan ada kabel putus. Iya, Berarti kepribadian orang-orang ini juga perlu Iya. diperhatikan. Bagaimana supaya frekuensi ini bisa diserukan. betul. Boleh Pak lanjutkan Pak. Ya, karena itu memang kita yang
akan menjadi mediator, harus juga terbuka mengatakan kepada mereka frekuensimu ini salah. Saya naikkan dulu ya sampai ketemu katakanlah 92,8 SKS FM kita kan. Atau 911. Iya, atau satunya juga dinaikkan. Jadi sama ketemu pemancarnya 92,8, penerimanya juga harus 92,8. Kalau nggak ketemu kan. Nah ini memang kerja keras, menyesuaikan ini memang kerja keras dan perlu kesabaran untuk kita menolong mereka, membuat mereka bertemu. Oke, nah sebentar Pak, ini menarik nih. Berarti mediatornya juga pastikan dia punya frekuensi ke atas juga sama. Iya. Dan sampai tidak nyambung di atas kan repot. Iya, mediatornya kalau tidak punya kemampuan itu pasti tidak terjadi mediasi. Maaf Bapak Ibu, kita pakai bahasa-bahasa teknologi radio supaya ada gambaran kita ya. Nah, atau saya mau katakan lagi, hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Betul. Baru kita dimungkinkan untuk menolong yang lain yang sedang bermasalah. Ya karena sumber hikmat, sumber kebaikan, sumber kasih, sumber segala jawaban berasal dari Dia. Oke. Hikmat yang sejati dari atas. Ya, itulah yang kita bawa. Kalau kita bawa maka semua akan bertemu sama satu frekuensi. Kalau kita bawa hanya knowledge kita, pengetahuan kita, pengalaman kita dan sebagainya. Seringkali itu kan pengalaman Bapak, saya kan tidak sama, selesai. Tapi kalau yang kebenaran firman Allah semua sama, tidak bakal beda. Ini memang gembala sejati harus turun. Iya, gembala sejati harus turun. Maka Tuhan Yesus berikan, aku gembala yang baik. Aku yang memberikan jawaban. Maka kita cari jawaban dari situ. Padahal lanjut Pak. Sekarang jawabannya ada pada Dia. Karena bagaimana kita menolong pastor-pastor ini yang tanda petik bergumul dalam hal ini. Mungkin dengan diri sendiri, mungkin dengan tim up-nya di rumah ini ada masalah. Bagaimana Pak sih supaya bisa gelombangnya itu bisa sama? Iya, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan aku gembala yang baik. Secara statementnya begitu, tapi prakteknya kan dia kerjakan. 12 orang murid yang dia panggil itu kan pribadi-pribadi yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga konflik terjadi di antara mereka terus-menerus. Partainya pun beda loh Pak. Ya, partainya beda. Ada Farisi, ada pemungut cukai. Makanya kan dibilang, aku mengenal suara domba, domba mengenal suaraku. Ya. Bicara soal frekuensi yang kena itu Pak. Sangat. Sangat kena itu. Oke Pak, lanjut Pak. Ya, jadi akhirnya ketika 12 murid itu punya konflik-konflik dengan dirinya sendiri ataupun dengan yang lain, Tuhan Yesus langsung intervensi. Langsung berikan teguran, langsung berikan nasihat dan sebagainya, menyelesaikan langsung. Nah, ketika beliau kembali ke surga, dia utus Roh Kudus, Parakletos, yang sudah jelas tujuannya ialah menolong, menghibur. Itu kan fungsi-fungsi dari peacemaking, yang dimana tadi maka benar bahwa seorang gembala frekuensi ke atasnya harus bagus. Ya, dan di dalam hal ini adalah bagaimana relasi dengan Roh Kudus itu terus dipelihara. Tiap-tiap saat, tiap-tiap hari. Mungkin frekuensinya juga naik turun ya, tetapi masih dalam batas-batas itu dia bisa memanage dirinya sendiri. Sehingga komunikasi dengan orang lain ya relatif bisa dikendalikan. Wah, ini kayaknya yang kemarin saya juga sempat ngomong Pak. Pentingnya disiplin mengontrol diri Pak. Iya. Tanpa itu, ya betul. Kan mesti jaga frekuensi ini Pak. Kalau ada angin juga bisa dia berubah-berubah gitu Pak. Antenanya mungkin berubah. Betul. Gimana Pak Sudong? Ya. Pengalaman Bapak? Saya terutama untuk mencari penyebabnya. Oke. Ini salah satu kiat juga untuk kita bisa menyelesaikan konflik tadi. Atau Baterainya soak. baterai soak, tadi kresek-kresek tadi itu kan gitu ya. Jadi penyebabnya apa? Kita harus pertama-tama mungkin kita memahami dulu. Ini kan ada sesat pikir ini Pak. Gitu? Kita tuh ada yang sesat pikir ini pasti ini. Tapi kita harus di tengah ya. Gembala yang baik itu tadi itu ya. Kita harus bisa mengenali kesesatan berpikirnya itu. Tadi antara lain adalah slippery slope tadi itu. Itu sesat pikir yang harus kita pahami dulu. Nah, di situ tuh kuncinya adalah kita mencari akar pahitnya mungkin ya. Gitu ya.
Akar pahitnya apa? Nah, sebagai contoh nih Pak, kalau di dunia medis kita kan selalu mencari penyebabnya nih. Apa penyebabnya? Baru kita bikin, selama diagnosis itu kita cari penyebabnya, lalu setelah diperiksa kemudian terapinya apa kan gitu. Nah, sinilah kearifan itu kita sebagai gembala yang baik itu memang harus benar-benar memahami betul sesar pikirnya itu. Akar permasalahannya apa sih? Tapi kita jangan jadi ikut di salah satu pihak lagi ya. Ini rame nih kalau kita ikut salah satu pihak, berkelahi jadi kita. Ya, kan ini bertengkar ini, berkelahi ini pasti. Jangan sampai kita ikut. Sesar pikir itu bisa kita pelajari. Nah, kalau di dunia medis, akar pahit itu sebagai contoh begini Pak. Ada seorang anak dalam masa pertumbuhannya, ya, dia mengalami banyak sekali dis tadi itu, disabilitas, disfungsi, apa tadi itu semua. Dan ternyata si anak ini setelah kita dalami, dia ini unexpected born. Jadi sebenarnya dia si ibu ini anak yang tidak diharapkan. Ya, si ibu ini ternyata dia memang ingin menggugurkan selama masa kandungan. Tetapi dasar memang Tuhan berkeinginan lain kan. Selalu rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Itu di ayatnya mana tuh Pak? Saya nggak. Ya. Ini saya kan pastor apa ini? Tawarikh ini. Ayub 42 ya. Wah di situ ada tuh depan itu. Ya di depan kita di sana di kompleks ini. Jadi ketika dia di kandungan dia sudah merasa tertolak Pak. Ini bahaya. Bahaya. Jadi kita harus memahami ini dulu akar pahitnya ini. Nah ini Pak, ini masalahnya Pak. Nah kalau ini tanda petik, maaf, kalau ada gembala yang latar belakang begini belum selesai, makin sulit Pak. Ya. Makin sulit Pak. Ya akan bermasalah terus. Ya itulah, teman-teman kita yang sebelah bilang gini, kalau fahamnya salah, atau pemahaman dia yang salah dalam kehidupan, juga dalam pemahaman menjadi gembala, maka dia selalu salah paham. Dalam bekerja, dalam melayani. Akibatnya paha kita berbeda. Paham maksudnya. Ya. Oke Pak, nanti Pak kita dalami Pak ya. Oh gitu, oke. Ada 10 pertanyaan, nanti saya takut waktunya nggak cukup. Baik, kita bertanya nanti pasti ada nyinggung-nyinggung ke Bapak tuh. Ada pertanyaan yang sudah masuk, ada 10. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Dari Depok, Pak Delon. Pak, saya tahu ada seorang pelatih tinju dan wushu yang tidak pernah sekolah teologi, tapi memang ia seorang yang takut Tuhan. Membaptis kliennya di kolam renang. Dan pendetanya setuju. Pertanyaan saya, apakah memang bisa seperti itu? Siapa saja yang bisa membaptis siapa saja? Apakah perintah Yesus untuk membaptis dalam Matius 28:19 bisa dilakukan oleh siapa saja? Dan bagaimana sikap gereja terhadap hal ini? Oke, ini pertanyaan Bapak ini bikin konflik nih. Ya, kalau Matius 28 itu jelas. Ya. Cuman masalahnya itu paham yang orang baptis ini salah. Ya. Pahamnya sudah mulai salah dia. Nah, dahulu pada waktu masa perjanjian awal, pembaptisan itu sebagai tanda pengakuan seseorang sehingga dilakukan. Tapi Tuhan Yesus pun tidak sembarangan. Dia minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tidak sembarangan orang. Jadi dia mencari seseorang yang punya otoritas dan mendapat tugas. Dan dia diakui pada waktu itu diakui sebagai pemimpin yang melakukan itu. Sudah diangkat oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat. Nah sekarang suka tidak suka pembaptisan itu sudah menjadi satu bukan hanya pengakuan iman tapi satu seremonial yang harus ada keluar surat. Okay. Karena kita di bawah tata negara satu negara yang membutuhkan surat legal. Maka kalau orang itu membaptiskan seperti itu legalitasnya tidak ada. Maka tugas dia juga tidak mendapat tugas untuk itu. Kemudian dia membaptis orang itu juga tidak mendapat legalitas. Itu maka kita harus lihat konteks. Kita masuk konteks satu tempat yang menuntut beberapa persyaratan. Itu harus dipenuhi. Tuhan Yesus tidak sembarangan.
Tuhan Yesus juga tidak membaptis Nanti sembarangan. tiap orang bikin surat baptis, sertifikat baptis sendiri. Siapa yang kasih legal? Masing-masing. Saya enak bisa tuh. Oke. Sama dengan kita semua orang dikasih sertifikat jadi dokter, Pak. Gimana bisa? Dia karena bisa suntik orang langsung karena COVID ini, terus orang vaksin terus bisa suntik. Udah kasih surat keterangan dokter. keterangan dokter, dia jadi dokter langsung. Karena dia sudah pegang suntik, bisa suntik itu kan. Oke. Makasih Pak Roland. Ya, baik. Cukup dulu pertanyaan itu. Kita lanjut yang kedua, Andi Bekasi. Pak, ada gereja yang jemaatnya ribuan orang, memiliki doktrin tolak pisau operasi atas dasar iman melalui minyak dan anggur. Akibatnya tidak sedikit jemaat yang meninggal. Walaupun banyak juga yang sembuh. Nampaknya ada gejala untuk menaikkan pamor pendeta dan menambah jemaat. Pendeta bisa menjual tanda petik mujizat lewat media tertentu. Pertanyaan saya, apakah dalam gereja Tuhan tidak ada satu lembaga tinggi yang membawahi gereja-gereja beraliran karismatik untuk mengawasi pengajaran mereka sehingga tidak menyesatkan banyak orang? Kita mesti bikin lembaga ini kalau begini. Nggak perlu lah. Itu di Alkitab digambarkan jelas. Kalau kita baca kitab Wahyu, itu ada 7 gereja di sana. Dalam perjalanan mereka bagus pada awalnya. Dalam perjalanan berikutnya mereka mengalami sesuatu yang tadi gembalanya perlu digembalakan. Ya. Akibatnya apa? Tuhan nggak main-main. Sekarang tinggal puing. Ya. Habis tinggal puing. Nggak usah kita bikin lembaga atau marahin mereka. Tunggu aja waktunya akan jadi puing. Itu Alkitab loh. Yang tercatat di Alkitab, Bapak ini, yang tercatat di Alkitab itu jadi puing. Saya sudah ke sana. Apalagi yang nggak dicatat sama Alkitab. Oke. Yang dicatat itu jadi puing kok. Oke. Padahal Paulus saya ini lalang dan gandum Pak. Iya. Nggak boleh dicabut. Tuhan Iya. bilang jangan. Murid-murid mau cabut, Tuhan bilang jangan. Biarkan saja. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Oke. Kiranya menjawab ya Pak. Yang ketiga, Didi Jakarta. Pak, saya pernah membaca adanya sebuah lembaga atau kelompok yang namanya Persaudaraan Umat Kristen Melawan Kesesatan. Menurut saya, lembaga semacam ini baik bagi kekristenan untuk mengcounter para pendeta atau hamba Tuhan yang ajarannya menyesatkan. Namun yang menjadi pertanyaan saya, apakah jemaat bisa menggembalakan gembala yang menyesatkan? Apakah kelompok itu sah dan diterima oleh semua gereja serta memiliki kekuatan hukum? Jika tidak, maka itu sama saja bohong. Mungkin Bapak-Bapak bisa membantu kami yang awam ini supaya jangan kami disesatkan. Terima kasih. Saya pikir pertanyaannya ada mirip dengan pertanyaan yang tadi. Mirip. Ya, gimana Pak Dar? Monggo, Pak. Iya, artinya setiap gereja itu mempunyai paham yang diyakini. Doktrinnya ya, Doktrinnya, ajarannya. Kemudian selain itu mempunyai juga mekanisme bagaimana menjaga doktrin itu supaya dapat terlaksana dengan baik. Dan pasti di dalamnya ada juga lah, entah namanya apa ya, entah komisi atau departemen teologinya atau apa. Dan di dalam lembaga itu pasti ada bagaimana cara, kalau ini ajarannya sudah mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, nanti mereka punya mekanisme sendiri tuh. Ya. Artinya di setiap denominasi gereja mereka sudah punya ajaran baku yang dibawa. Iya, ya, Pak? Betul. Nah, kalau saya dari ajaran ajaran saya seperti begini, saya tidak punya hak menghakimi mereka yang di sana, gitu Pak. Ya, sebaiknya jangan. Saya masih ingat tuh Pak Roland tuh. Ya. Teologi itu benar, tapi tidak lengkap. belum lengkap. Iya. Ya. Tapi kalau Alkitab benar dan lengkap. Iya. Karena Alkitab benar karena bersumber dari Allah. Allah, lengkap karena Allah yang memberikan. Kalau teologi ya, pandangan apapun, aliran apapun, itu benar karena dia ambil semuanya dari Alkitab. Kalau sebagian tidak dari Alkitab, Menurut pemahaman masing-masing. ya, tapi nanti tafsiran pemahaman sistematik teologi atau pandangan teologi itu pandangan manusia, Oke. analisa manusia, maka tidak mungkin lengkap. Ya. Jadi kalau saya Protestan, saya tidak perlu mengatakan yang Pentakosta sesat. Enggak benar. Pentakosta juga tidak perlu bicara kepada saya yang Protestan, tidak ada Roh Kudus. Juga Ya, tidak itu boleh. salah, semua sama-sama salah. Iya. Jadi jangan jadi itu Pak.
Kadang-kadang teologi itu disesatkan orang juga jadi tolologia gitu. Kacau nih gitu. Ya, itu sesat pikir. Tadi yang dijelaskan Pak Roland tadi itu tentang slippery slope itu salah satu sesat pikir. Karena ya tolologi itu jadinya yang muncul. Jadi kita memang sepakat ya, jangan sampai misalnya saya dulu di gereja itu disebut singkatannya adalah gereja kurang iman. Nah, ini sama yang dari sebelah nyalah-nyalahkan. Ini ajarannya, sebenarnya jangan gitulah. Ya. Supaya tetap kita sama-sama menghormati, menghargai ajarannya ya masing-masing. Jangan saling menyesatkan, jangan saling menyalahkan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Yang keempat, dari NN Salam Pak, saya seorang pendeta muda yang melayani bersama dengan pendeta senior. Saya mau tanya, bagaimana caranya menegur pendeta atau hamba Tuhan yang menyesatkan jemaatnya dengan mujizat palsu dan ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Apalagi jemaat yang kadung sudah sangat percaya. Menurut saya, gembala senior itu perlu digembalakan lagi. Tapi siapa yang bisa melakukan? Gampang. Yang bisa melakukan ini gampang. Firman Tuhan, tinggal kita sebetulnya kalau kita, ini kan masalah komunikasi tadi ya, supaya kita ketemu frekuensinya. Kalau gembala senior, kita yang junior, kita jangan sok tahu. Kita harus merendahkan diri, kita tanya. Kalau ada contoh-contoh pengajaran palsu, Pak senior, ini cerita di Alkitab kayak begini, coba jelaskan saya. Kok bisa meleset ini bagaimana Bapak? Gitu. Kalau dia jelaskan, kan firman Tuhan kan bermata dua. Ini back to the Bible ya? Iya, back to the Bible. Banyak contoh di Alkitab, jadi kita nggak usah marah-marah. Kalau di Alkitab yang negur mertuanya, Pak. Musa kan berkarisma banget. Tapi waktu dia bikin sesuatu yang mismanagement, mertuanya. Oke, betul. Kan ada contoh-contohnya, kan banyak sekali. Cuma minta tolong dia jelaskan ke kita, kan. Itu aja. Ya, begitu jawabannya. Yang kelima, Pak, jika seorang gembala yang sangat dihormati oleh jemaat memiliki sifat yang aneh. Ya, ini suka memakai baju wanita dan berdandan seperti wanita pada malam hari. Wah, ini apa lagi ini? Tapi bukan waria. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Ya jangan kasih baju istrinya. Sebetulnya dia perlu dilayani untuk ditolong. Tapi statusnya membuat rumah tangga menjadi korban. Karena dia gembala. Yang aneh begini mungkin Pak Darwa. Suaminya, kalau suaminya pakai baju perempuan, istrinya pakai baju laki-laki. Saya herannya waktu seleksi kependetaan kok bisa lulus. Tapi tadi yang Pak Sugeng sampaikan, cari akarnya Pak. Ya, dia kan tetap manusia ya, yang punya hak-hak pribadi yang tetap saja harus dihargai. Tetapi perilaku yang sedikit aneh ini perlu dicari akarnya juga. Dan memang harus ditolong, Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Ya kalau ini gerejanya sistem sinodal pasti sudah ada bidang yang khusus untuk yang menangani itu ya. Komisi ajaran. Komisi ajaran ya. Ada itu Pak. Tetap ada yang mengawasi itu. Perilaku. Tapi kalau ajaran mengenai pakaian wanita, pakaian pria itu ada nggak ya? Ini bukan doktrin ini Pak, ini kepribadian ini. Kebiasaan sendiri. Bagian Rupanya, personalia. mungkin ibunya itu punya baju terlalu banyak, bapaknya punya sedikit terus belum dicuci jadi terpakai. Ini nggak waras. Oh, oke. Ya. Baik, yang keenam, Emil Manado. Shalom Pak. Saya mengenal pendeta yang punya kecenderungan menyukai sesama jenis. Pertanyaan saya, bagaimana melayani hamba Tuhan yang semacam ini? Apakah perlu kelainan? Apakah perlu kelainan itu dibereskan selama masa kuliah atau pembentukan? Atau itu hanya masalah pribadi yang tidak perlu dibereskan? Berhubung saya dengan lembaga gerejawi sudah menyetujui pernikahan sejenis. Mohon jawaban. Karena jika itu terjadi, bagaimana dengan generasi gereja mendatang? Oke. Nah, ini fenomena sebenarnya di luar negeri sudah banyak, sekarang Indonesia ini Pak. Gimana tuh Pak? Kalau Indonesia belum. Belum ya? Karena sembunyi-sembunyi bisa, tapi resmi nggak mungkin karena negara kita kan bukan hanya Kristen aja. Ya. Ada agama-agama lain yang keras, yang anti itu. Ya. Itu jadi pasti sembunyi-sembunyi. Nah,
hal-hal ini memang terjadi dan itu permasalahan adalah gereja setempat. Kalau gereja setempat atau denominasi tertentu tidak tertib dan tidak menata itu secara baik atau mengizinkan, memang itu masalah yang terjadi. Tapi kalau itu akhirnya menjadi masalah serius di satu negara yang melarang atau tidak mengizinkan, itu tentu berhadapan dengan hukum. Iya. Jadi ya sebetulnya nggak usah diikutin aja itu gembala dan segala macam itu. Kalau itu biar diurus oleh aturan yang berlaku di negara ini. Kalau itu penyimpangan, itu bukan gembala, itu jelas bukan gembala itu. Itu jelas tidak perlu dihakimi, tapi jelas bukan gembala itu. Oke. Gimana Pak Dar, ada tambahan? Ya, saya rasa cukup. Gitu. Oke. Jelas. Baik, kita lanjutkan. NN, salam Pak, namanya manusia. Pendeta atau hamba Tuhan juga bisa salah. Dan mengalami hukuman akibat kesalahannya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana memulihkan hidup dan pelayanan hamba Tuhan yang pernah menjalani masa hukuman penjara? Apakah panggilan Tuhan dibatalkan oleh kesalahannya di masa lalu? Apakah ada gereja atau lembaga gereja yang mau menerimanya? Pak Dar, boleh tolong Pak. Iya, benar bahwa pendeta atau gembala manusia. Kemungkinan bersalah selalu ada. Ya. Nah, ketika seorang gembala jatuh dalam dosa, apakah dia bisa dipulihkan kembali? Alkitab mencatat dengan jelas. Ya bisa. Daud luar biasa jatuh juga, tapi itu dipulihkan. Petrus jatuh juga, dipulihkan. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Nah, itu artinya secara rohani tidak ada yang bisa membatasi otoritas Tuhan yang memulihkan. Ya, yang merestorasi seseorang. Ya, tapi akhirnya kembali kepada pribadi yang bersangkutan. Dia mau bangkit nggak dari kejatuhan itu. Misalnya contoh yang masa kini yang ajarannya sudah diikuti banyak orang ya di seluruh dunia. Akhirnya dia dalam penjara, ya dia bertobat, mengakui. Dia tulis bukunya judulnya I Was Wrong, saya bersalah. Jadi kalau sudah ada pengakuan bersalah dengan sungguh-sungguh, secara rohani ya dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah memang kemudian ketika dia kembali ke masyarakat perlu waktu. Karena masyarakat juga masih harus menyesuaikan diri juga, menyesuaikan frekuensinya lagi. Nah, sehingga dalam sekian waktu dia harus membuktikan diri bahwa ini memang betul-betul berubah. Tapi bukan menutup kemungkinan dia akan dipakai Tuhan lagi lebih luar biasa juga bisa. Ya. Makasih Pak Dar, saya pikir jelas. Berikut yang ke-8, NN, jemaat kami ada beberapa yang suka berjudi. Suatu hari saya bertemu Paitua pendeta, parah ini. Paitua pendeta ada duduk dan lorang. Paitua juga pegang kartu. Paitua Mas Parak. Saya kaget. Besoknya saya tanya Bapak Gembala, lalu beliau bilang, itu strategi awal. Oh, mantap, kontekstual ya. Strategi awal untuk melayani jemaat yang suka berjudi itu. Saya bingung. Karena Bapak Gembala bilang saya bodok. Kayaknya orang NTT. Kayaknya ini. Yang saya mau tanya, apakah untuk menolong penjudi kita harus berjudi dulu? Bapak Gembala mungkin harus digembalakan kah? Gimana nih? Saya mau lepas sudung dulu Pak. Ya ini memang ada salah satu logical fallacy tadi itu, yang sesat pikir tadi itu. Salah satunya ini contohnya. Jadi ini Paham salah betul. Orang banyak kan begitu, nggak apa-apa, kita gitu juga. Gitu. Saya lagi pendekatan ini kan. Saya lagi pendekatan. Jadi kalau dia mau dekati pelacuran, jadi pelacur dulu. Pelacur dulu. Ya terpaksa lah, apa kan pendekatan Pak. Jawaban tegasnya tidak. Tidak. Ya. Jelas ini bukan. No way. Ya. No way. No way. Oke. 9. Pak Hadi di Semarang. Oh ini Pak Dar yang harus jawab nih, Semarang. Salam Pak, saya pernah menegur secara pribadi atau mungkin tepatnya memberitahu pendeta jemaat kami yang akan menikahkan satu pasangan yang setahu saya masih berstatus suami orang. Tapi teguran saya tidak digubris. 2 bulan setelah itu saya bertemu dengan pendeta kami berjalan gandengan di kota lain dengan jemaat. Pertanyaan saya, apakah fungsi majelis hanya untuk melayani jemaat dan tidak berkuasa menegur atau menyampaikan kebenaran kepada hamba Tuhan? Dia majelis itu. Apa majelis? Ya kalau mekanisme di tempat saya dulu Pak. Tergantung organisasi lagi nih Pak ya. Iya, jadi ada satu mekanisme
Kalau ini seorang hamba Tuhan lah katakan penatua, maka ini penggembalaan khusus namanya. Jadi bukan kepada jemaat. Penggembalaan khusus ini dilakukan kepada para penatua. Lalu diperhadapkan dengan berbagai bukti-bukti itu, dipertanyakan, didoakan, lalu ya ini digembalakan. Digembalakan dalam waktu beberapa saat dia tidak boleh melayani. Oke. Jadi dalam rangka penggembalaan orang ini dibebas tugaskan supaya dilayani tuntas. Ya, dimurnikan lagi. Ya, oke. Ada pemurnian di situ. Dia harus, yang penting dia harus mengaku dosa. Dia harus mengaku. Dan kata lain bertobat sungguh-sungguh. Bertobat. Oke. Tapi jangan tomat, Pak. Tobat kumat. Saya jadi nggak boleh bikin kebun tomat, Pak. Saya cabut semua itu. Baik, terima kasih Pak Sudung. Yang ke-10, Pak Sitorus. Sitorus dari Surabaya. Salam Pak. Tadi Bapak katakan di awal bahwa makanan gembala disediakan oleh yang punya domba. Iya. Tapi masalahnya saat ini sebelum ditempatkan, yang gembala tanya di depan adalah gaji berapa, apakah ada kendaraan dan lain-lain. Selama ini saya pikir itu wajar, tapi sekarang saya mengerti bahwa itu berarti domba yang harus siapkan makanan gembala. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar jemaat maupun gembala mengerti tanggung jawab dan haknya secara seimbang? Pak Roland tolong Pak. Iya, ini pertanyaan bagus sekali Pak Sitorus. Nah, mereka memang seorang gembala itu karena bertanggung jawab di satu jemaat kalau kita lihat perjanjian lama, setiap dari 12 suku itu, setiap suku, 11 suku mengumpulkan perpuluhannya untuk diserahkan kepada orang Lewi. Baru terus mereka kelola secara benar sehingga semua dapat. Kalau dibandingkan sebetulnya orang Lewi dapat lebih banyak. Karena 11 suku ini dia ambil 10/10, dia dapat 9/10. Sementara orang Lewi dapat 11/10. Lebih banyak. Sebetulnya lebih banyak. Tetapi dikelola. Itulah yang Tuhan buat. Dikelola untuk pelayanan di bait itu. Iya, di bait itu. Dan mereka sama sekali tidak ada kerjaan yang lain. Tidak lain mereka bekerja itu. Nah, di sini yang gereja juga harus mulai kita menata. Kalau orang itu datang, Pak, saya kalau di sini gaji berapa, dapat fasilitas apa, ini berarti harus disadarkan bahwa itu dia datang sebagai upahan. Karena orang upahan akan bertanya, saya diupah berapa? Kita kembali percakapan yang lalu kan. Iya. Maka gereja membuka, kalau kamu bekerja ini fasilitas yang kita siapkan. Terserah karena bagaimana membagi 11/10 itu diatur oleh karena itu selalu lebih banyak. Gembala dapat lebih rumah Tuhan dapat lebih banyak selalu. Kalau digambarkan dalam itu normal. Maka dia makin berkembang dan dapat lebih banyak. Dan itu wajar Tuhan izinkan. Dan itu terjadi. Jadi tapi bagaimana mereka mengelola, tertib mengelola dan mengatur secara wajar dan benar itu harus ditentukan dan ditetapkan. Tidak salah kalau memang gereja memberikan dalam fasilitas yang lebih, karena yang diberikan lebih tidak apa-apa, itu tidak masalah. Itu setiap gereja dengan kebijaksanaan mereka masing-masing oke. Tapi kalau orang itu datang, saya kalau di sini kasih apa ya? Nggak cocok. Saya cari, berarti ini kan pelamar pekerja. Cari perusahaan, dianggap gereja perusahaan. Ini gajinya cocok nggak sama gelar saya? Nah ini biasanya yang gagal. Berarti kita balik lagi kepada percakapan kita yang lalu, pentingnya panggilan. Orang yang dipanggil, dia tidak mulai dengan fasilitas. Betul. Ya. Dia mulai dengan kesadaran panggilan dan dia mau mengerjakan itu. Karena dia tahu Tuhan yang mengatur itu nanti. Nah ini yang prinsip yang di Alkitab juga ajarkan. Gaji ini perlu dipahami secara baik. Gaji itu seberapapun kita dapat, selalu tidak pernah cukup. Ini, jadi kalau kita mencari fasilitas apapun sebagai upah kita kerja, seberapapun besarnya selalu tidak cukup. Maka banyak orang korupsi. Tidak peduli dia posisi sangat tinggi, menteri sekalipun tetap korupsi. Tetapi kalau itu bilang berkat Tuhan, sekecil apapun
selalu cukup. Nah, ini prinsip gembala. Berkat dari Tuhan seberapapun pasti cukup. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami dan tidak diselami. Ini namanya persiapan psikologis, persiapan rohani, persiapan yang harus diberikan kepada seseorang jika mau mengambil tanggung jawab sebagai gembala. Bukan bekerja sebagai gembala. Ya, beda bekerja jadi gembala dan tanggung jawab menerima panggilan sebagai gembala. Itu saya kira sangat mendasar dan harus clear buat semua sistem gereja. Jadi panggilan itulah yang membentuk perspektif dia terhadap Betul. gaji atau apapun itu. Apapun itu. Ya. Betul Pak, saya pikir kadang-kadang diskusi-diskusi itu ada pendeta tertentu di sana gajinya 10 juta, tapi masih ngeluh. Yang di sini 2 juta. Kok dia merasa cukup? Ya memang kalau sudah bicara gaji ya memang selalu tidak cukup Pak ya. Tidak pernah. Tadi itu yang pendeta tawarih tadi berarti. Oh itu pendeta tawarih ya. Ditawar-tawar. Tawar menawar. Oh berarti yang melamar ini kalau dari awal bicara gini tawarik ini. Tawarih. Oke. Cukup, pertanyaan habis. Terima kasih. Mungkin masih ada tapi karena waktu kita. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk percakapan sore hari ini. Nampaknya kopi masih ada dan kita selesaikan dulu Pak. Dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah, mari kita sama-sama nikmati kopinya, temukan solusinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama kami pada sore hari ini dalam acara kita Coffee Live. Dan juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengirim pertanyaannya. Kalau masih dirasa kurang boleh hubungi kami. Nomor telepon yang Bapak Ibu sudah tahu, silakan boleh kontak kami. Nanti kami bisa menolong untuk mungkin kita bisa sharing lebih jauh tentang persoalan-persoalan di sekitar peacemaking pastor ini. Sebelum saya menutup atau doa penutup nanti oleh Pak Roland, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu jangan lupa pastikan anak-anaknya, khususnya anak-anak muda, nanti malam ikut acara khusus untuk anak muda, Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Malam ini mereka bicara tentang bagaimana kita dealing with loss, kehilangan apa? Saya tidak tahu nih kehilangan apa, kehilangan pacar kah? Kehilangan virus corona, artinya sudah sembuh, atau apa mereka mau bicara sekitar itu, kehilangan. Pastikan Bapak Ibu
mendorong anak-anaknya untuk bisa ikut sebelum mereka terhilang. Nah ini mereka ngomong hilang-hilang juga ini. Jadi nanti malam jam 7 dalam acara kita cemilan. Kemudian besok pagi jam 9 pagi Bapak Ibu boleh beribadah bersama dengan kami di kebaktian multi generasi YPPI jam 9 pagi. Dan jam 4 sore itu untuk anak-anak sekolah minggu. Nah Bapak Ibu yang masih punya anak usia sekolah minggu boleh jam 4 bergabung bersama dengan kami, channel kami Galeri Bible Kids GBK. Kemudian pada malamnya jam 7 malam Bapak Ibu juga boleh beribadah bersama dengan kami. Jadi kami di sini kalau ibadah pagi itu bicara tentang misi. Malam makanya kami sebut acaranya Revival Night. Malam kebangunan rohani. Jadi Bapak Ibu pastikan beribadah bersama kami besok malam. Yang akan berbicara Bapak Pendeta Roland. Dan temanya besok, akulah gembala yang baik. Jangan lupa bawa tongkat besok. Jadi Bapak Ibu mau tahu gembala lebih jauh, besok malam, jam 7 malam. Jangan lupa ya. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita sore hari ini. Saya minta Pak Roland berdoa. Memberkati semua gembala-gembala yang ada di sana. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih ada waktu kami boleh sharing pengalaman kami bersama dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu yang memberikan respon dengan berbagai macam pertanyaan. Kami tahu kami perlu banyak belajar sebagai gembala. Kami tidak perlu menghakimi satu kepada yang lain, tapi kami saling mengingatkan, saling mendorong, saling menguatkan. Jikalau ada kelemahan, kita bisa saling mengingatkan dan mendoakan, bahkan membimbing, sehingga panggilan Tuhan kepada tiap-tiap gembala, tiap-tiap kami, itu tidak pernah hilang. Oleh karena anugerah Tuhan itu selalu lebih besar daripada segala kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami, kegagalan kami. Anugerah Tuhan itu membuka kesempatan kami datang kepada Engkau untuk minta ampun, minta dipulihkan, dipercayai lagi, diberikan tugas lagi untuk menjadi utusan gembala yang Engkau percayakan. Sebagaimana Petrus Tuhan katakan, kalau Engkau mengasihi aku, gembalakanlah anak-anak dombaku. Kalau Engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah anak-anak dombaku. Itulah satu kesempatan, satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Sehingga pembicaraan kami pada session ini tentang bagaimana kami membangun peacemaking pastor. Itulah dasarnya. Anugerah Tuhan yang sangat besar kepada tiap-tiap gembala untuk dipercaya lagi oleh Sang Gembala Agung itu untuk melakukan tugas sekalipun ada kelemahan, sekalipun ada kegagalan yang sangat-sangat berat. Anugerah Tuhan selalu memulihkan. Nah itu hamba berdoa buat setiap hamba Tuhan yang butuh anugerah Tuhan ini. Biarlah anugerah Tuhan tercurah lebih dari cukup, melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih untuk semua program ini. Biarlah sukacita Tuhan melengkapi tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.